Kalau dalam pikiran dari kecil memang PNS kayaknya pekerjaan yang lebih mengabdi kepada negara, terus bisa dipandang lah oleh masyarakat luas, dan orang tua juga bisa banggain kita. Nama Umar Mahmud, asal dari Kijang, Kabupaten Bintan, penempatan Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun. Nah, kalau masa kecil sih, alhamdulillah dari kecil, dari SD sampai SMA, udah memang sering ranking. Tapi kalau kehidupan bersosial itu kurang, soalnya lumayan introvert lah. Kalau ayah masih buruh pelabuhan, selingan sama berkebun di tempat bosnya. Kalau ibu rumah tangga. Paling motivasi yang bikin makin semangat buat daftar. Soalnya kan memang ibu sama bapak udah pisah. Jadi bikin makin bermotivasi lah buat buktiin kalau bisa dipandang. Orang tua sih, soalnya memang dari dulu kan bapak memang kerjanya susah, jadi pengen lah bikin bapak bahagia, nggak kerja buruh terus, biar dia agak santai. Terus banggain ibu juga, biar ibu tuh nginget lah, walaupun udah pisah sama bapak, tapi punya anak yang bisa ngangkat derajat orang tua. Kalau sejak SMA pas zaman COVID itu memang udah selingan kerja. Dulu bantu-bantu OOM kerja bangunan. Terus setelah SMA itu nyoba kerja ngelamar di Bakso Enko dulu di Tanjung Pinang, itu semacam warung bakso lah. Sekitar 3-4 bulan nyoba lagi ke Tarempa dulu. Itu selama sekitar 1,5 tahunan lah. Itu di Tarempa toko bangunan, pelayan toko bangunan, iya, sama seling-seling belajar buat kerajinan tangan, gelang. Buat jadwal ya, soalnya waktu kerja saya itu dari jam 7 sampai jam 4 sampai 5 sore. Itu pasti kan pulang istirahat dulu sebentar. Mungkin setelah maghrib habis makan itu baru nyoba belajar. Itu pun dulu saya dijadwalin juga. Misalnya hari ini TIU, habis itu hari selanjutnya TKP, hari selanjutnya lagi TWK. Biar nggak bentrok, habis itu gampang memahaminya. Nah, itu pas itu kan saya di Tarempa, jadi mungkin soal biaya kan, transportasi dari sana ke Tanjung Pinang kan lumayan, jadi itu harus mengorbankan uang tabungan saya yang pas itu masih nabung. Pas SKB sih, soalnya kan pas pull up, kalau pas sesi pull up itu cedera bahu, itu sih yang paling berkesan. Soalnya sampai diberi pilihan kalau mau lanjut, dipaksain, kalau misalnya mau ditindaklanjuti cederanya itu kemungkinan besar bakal dikosongin nilainya. Jadi bikin sempet down juga buat pilihan kan. Jadi karena memang udah jauh, terus kesempatan yang kayak gitu belum tentu bisa terulang kembali, jadi memang betul-betul dimantapin buat lanjut aja, walaupun hasilnya juga kurang memuaskan, tapi sudah cukup.
Kalau pertama kali itu lihat di kantor imigrasi Tarempa dulu. Oh, dulu Iya. di Tarempa? Iya, dulu masih di Tarempa. Itu pas mulai tes juga di Tarempa. Lihat spanduk di depan kantor itu kan, sama di pelabuhan. Lihat ada penerimaan CSN Kemenkumham. Jadi cobalah searching di TikTok, YouTube juga tahapan-tahapan seleksinya gimana. Coba lihat. Bersyukur banget lah, soalnya kan memang pas itu bolak-balik ke Tarempa, walaupun jauh, jadi usaha yang dikeluarin nggak sia-sia, jadi sangat bersyukur banget, bahagia pasti. Berapa kali dulu sampai bolak-balik? Itu kalau nggak salah 3 kali. 3 kali. Wah, 10 jam kan kali berangkat? Iya. Bolak-balik 60 jam berarti? Iya. Kalau ibu sampai nangis karena nggak nyangka kan. Kalau bapak sih senang. Pertama kali sih kaget ya. Soalnya kan dari Tarempa habis itu ke Karimun lagi. Awalnya juga, waduh gimana jauh lagi nih. Tadinya mau kerja di Kijang aja gitu kan. Yang dekat gitu, tapi udahlah, ini kan memang udah jalannya, udah ikuti aja proses dulu, terus namanya juga udah jadi abdi negara, harus siap ditempatkan di mana aja. Banyak ya, mulai dari kedisiplinan, bangun dari subuh misalnya kan udah mempersiapkan. Terus malamnya juga persiapkan baju, disiplin lah Pak, paling berkesan, paling diubah dalam diri saya sejak saat orientasi ini. Yang pastinya Kemenkumham Kepri ini instansi yang bagus ya, soalnya kan memang banyak yang dinaunginya. Dari kemarin orientasi di imigrasi, di lapas juga banyak lah orang yang diayomi dalam lingkup Kemenkumham Kepri ini. Menurut saya, pertama kumpulin niat. Soalnya kalau niat dalam diri itu harus mantap banget ya. Soalnya banyak yang harus dikorbankan. Kalau misalnya setengah-setengah pasti nggak berjalan dengan lancar. Terus usaha apapun lah, mulai dari searching dari awal, soal-soal, terus mengenai tahapan-tahapan seleksi selanjutnya, itu harus disiapkan dari awal. Dan berdoa, karena usaha apapun mungkin nggak akan berhasil tanpa adanya doa. Berusaha terus, janganlah ragu dalam meraih cita-cita. Soalnya usaha itu yang paling dibutuhkan. Ada juga yang bilang kalau usaha itu tidak akan mengkhianati hasil. Itulah yang saya pedomankan dari dulu. Usaha yang udah maksimal dan doa yang udah maksimal pasti akan membuahkan hasil. Tidak ada, gratis. Tanpa ada pungli? Iya. Pokoknya teman-teman yang ada di luar sana yang ingin merubah nasib dan meraih cita-cita, cobalah untuk mendaftar ASN Kemenkumham. Info-infonya bisa dilihat, ikuti aja IG Kemenkumham Kepri, TikTok, dan Twitternya.